Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, senang banget bisa bertemu dengan para bidadari surga di Yogyakarta, wanita-wanita terpilih dari sekian banyak wanita yang ada di Yogyakarta. Wanita-wanita muslimah inilah yang senantiasa memenuhi Masjid Asy-Syuhada. Insyaallah. Kelihatan ini aura-auranya nih, Bu. Auranya aura-auran. Auranya enggak. Auranya positif. Aura yang enggak banyak hutang ini. Enggak ada masalah keluarga. Yang selalu menyayangi dan mencintai suaminya. Yang datang ke sini ikhlas karena Allah. Mau handi boninya ada, enggak masalah karena pengen menggapai ridho Allah. Kalau handi boninya nggak datang, kecewa nggak? Belum. Baru tak puji tadi. Kalau handi boninya nggak datang gara-gara meninggal dunia gimana? Jangan gitu. Ya, kalau namanya usia tiba-tiba tuh maaf handi boninya nggak bisa hadir, masih kecewa nggak? Langsung melayang. Paling nanti, tuh kenapa yo matinya malah sekarang? Udah jauh-jauh. Salam hormat, salam cinta, salam sayang saya sampaikan kepada Bapak Guru kita tercinta yang senantiasa membersamai perjuangan di Yayasan Asy-Syuhada, Bapak Hanif yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, para pengurus petinggi Yayasan Asy-Syuhada. Wabil khusus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada juga pengurus Asy-Syuhada yang sedang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya. Allah kembalikan beliau sehat, senantiasa juga aktif kembali untuk membersamai perjuangan Asy-Syuhada. Insyaallah. Fil barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya kan. Amin. Dan alhamdulillah sampai Jogja kemarin saya sampai ternyata nenek saya tercinta juga meninggal dunia. Jadi saya bingung mau pulang nggak mungkin, mau nggak pulang sayang. Jadi ya kaidahnya yang hidup harus lebih diutamakan, karena yang meninggal sudah ada yang mewakili untuk mengurusi dan sebagainya. Sehingga saya memilih pertemuan dengan ibu-ibu yang ada di sini. Salam hormat, salam cinta, salam sayang saya sampaikan juga untuk Majelis Taklim KPA Al-Hijrah, Ibu Dia yang saya cintai karena Allah, yang saya sudah anggap seperti orang tua saya sendiri. Makanya saya tuh kalau ke soto kaki jangi itu nganggap kayak orang tua saya sendiri, serasa gratis saja terus. Dan ibu-ibu di Al-Hijrah semuanya, alhamdulillah. Kalau nggak salah tahun kemarin kesini
Dan alhamdulillah tahun ini kesini lagi setahun sekali bareng Al-Hijrah. Tahun kemarin makan-makan beresnya di Mang Engking. Kalau tahun sekarang nggak tahu nih. Kode. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan pada kita semua. Spesial Milad Al-Hijrah yang ke-38 tahun. Sama cek sama komunitas Majelis Taklim Al-Hijrah dengan usia saya lebih senior Al-Hijrah. Luar biasa. Istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang datang, ada yang pergi. Ada yang meninggal, mungkin sahabat kita yang terus sering ngaji sampai akhirnya kemudian dipanggil sama Allah. Mudah-mudahan kita juga terus-terusan istiqomah sampai kemudian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu mau, kalau ibu meninggal pada hari ini menerima enggak? Siap atau tidak? Hah? Belum. Kenapa belum? Masih ada utang. Inna sholati wa mamati la syarika lahu wa ana. Kalau udah menjadi seorang yang senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup kita untuk mati kita di jalan. Siap nggak siap harus nerima, nggak nerima harus nggak bisa dibundurin, nggak bisa dipercepat. Kalau udah waktunya, dah. Cuman yang jadi pertanyaan, sedang dalam keadaan apa kita meninggal? Yang kedua, di mana kita meninggalnya? Dan bagaimana kita meninggalnya? Rahasianya 3 kan? Di mana, lagi apa, kapan? Kalau sekarang lagi meninggalnya, sekarang meninggalnya, di mana tempatnya? Di Masjid Asy-Syuhada. Lagi ngapain? Lagi ngaji. Bagus nggak? Husnul khotimah nggak? Insya. Jadi siap meninggal hari ini? Enggak, tetap. Memang karakternya kita itu gitu. Kita itu kadang pengen hidup tapi takut mati. Usia itu cuman angka katanya gitu ya. Ada yang muda meninggal, ada yang tua awet muda. Awet tua. Yang masih muda meninggal banyak, yang udah tua meninggal lebih banyak. Tapi syarat mati tidak harus tua. Syarat mati juga nggak mesti sakit. Jadi meskipun saya lebih muda, ibu usianya lebih senior, tapi bisa jadi ibu-ibu duluan, saya belakangan. Bisa jadi sebaliknya, saya belakangan, ibu-ibu duluan. Sama aja. Karena, saya boleh berdiri nggak ini? Karena hidup kita yang cuma sementara, pengennya kita membahagiakan atau dibahagiakan? Membahagiakan. Urusan kita dibahagiakan sama orang gak perlu jadi tuntutan. Kita yang penting bahagiain orang, baik sama orang. Meskipun baiknya kita gak berbalas, rugi atau enggak? Yakin? Sayang sama suami? Cek. Cinta sama suami? Sayang sama suami? Takut suami nikah lagi? Kan semua. Cek. Ini lebih bagus kayaknya. Sayang sama suami? Cinta sama suami? Kalau suami nikah lagi stres nggak? Enggak, ada yang enggak, biasa. Suami milik Allah, sakit hati. Enggak bisa digituin Ustaz. 50 tahun membersamai. Kalau suami mau nikah lagi, lihat, wahai suami,
Nabi Muhammad SAW tidak pernah mempoligami Khadijah. Biarkan aku menjadi Khadijah. Gitu. Mau nggak Bu? Kalau pengen menjadi Khadijah, maka kita akan belajar dari Khadijah. Bagaimana menjadi wanita sejati, wanita terbaik yang termasuk 4 wanita terbaik sepanjang masa. Siapa aja? Maryam, Asia, Khadijah radhiyallahu anha, dan yang keempat Fatimah. Wanita-wanita terbaik ini yang perjuangannya luar biasa. Khadijah radhiyallahu anha itu senantiasa mengorbankan kekayaannya di jalan Allah. Khadijah radhiyallahu anha merupakan seorang janda. Usianya dengan Rasulullah SAW ketika menikah bedanya juga lumayan jauh. 1/3 harta kekayaan yang ada di Mekah itu milik Khadijah. Khadijah usahanya mungkin ada ya, di antara kita mungkin ada. Mungkin di antara kita usahanya ada yang senantiasa buka di Jogja, usahanya di Jogja aja. Ada juga yang udah lintas luar kota, Jogja, Solo misalkan. Ada yang udah keluar provinsi, Jogja, Jawa Barat, Jawa Timur. Tapi Khadijah radhiyallahu anha itu usahanya ekspor impor luar negeri. Harta kekayaannya banyak. Begitu menikah dengan Rasulullah Muhammad SAW, ketika Nabi diangkat menjadi Rasul, Nabi dan Rasul, Muhammad bin Abdullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, usia berapa tahun Bu? Halo, Assalamualaikum. 40 tahun. Ketika diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Muhammad bin Abdullah usia 40 tahun, maka kemudian hartanya Khadijah radhiyallahu anha bersama dengan Rasulullah SAW habis di jalan dakwah. Bukan bertambah kekayaannya, tapi bertambah kebermanfaatannya. Makin usianya matang, makin bertambah kebermanfaatannya. Asyuhada Majlis Taklim Al-Hidayah, makin bertambah usianya, makin besar kebermanfaatannya. Tadi saya diceritain, baru Asyuhada membebaskan lahannya Pak, yang di depan senilai 12 miliar. Target nanti Bu, kita doain ada tanah yang bisa kebeli sekitar 50 miliar, kecil lah 50 miliar ya. Kita ibulah semiliar lu nih Pak, 1 miliar udah kebeli Pak hari ini. Insyaallah 50 miliar karena Asyuhada dari tahun 1952 sekarang udah punya TK, SD sampai tingkat university. Nanti insya Allah progres SMA ya Pak. Bismillah, kita doain mudah-mudahan lancar. Makin bertambah usianya, makin bertambah kebermanfaatannya. Asyuhada usianya berarti sekarang berapa? 71 tahun. Ada yang usianya 71 tahun di sini? Kalau ada tadi saya mau kasih 1 juta, nggak jadi. Asyuhada 71 tahun. Al-Hijrah 38 tahun. Makin bertambah usianya, makin bertambah besar kebermanfaatan. Siap? Halo Ibu, kenapa jadi stres gini Ibu? Kalau bicara sejarah ngantuk Ibu ya. Al-Hijrah 38 tahun. Makin bertambah usianya, makin bertambah kebermanfaatan. Sama kita juga Bu. Makin bertambah usia kita, udah nggak pengen cari-cari masalah dalam hidup. Maka aneh, ada orang yang makin bertambah usianya makin tidak bijaksana. Kalau anak muda itu banyak cari masalah. Makanya saya suka bilang, yang sering tawuran anak muda atau orang tua? Mohon maaf Bu, kalau wanita yang sering dugem itu yang masih muda atau yang udah tua? Ada ibu-ibu masih sering dugem ada? Dilepas itu hijabnya, iya, macam sampai naik ke meja gitu. Nah, udah nggak cocok kayaknya ya. Paling kita paling banter zumba ya Bu ya. 1, 2 aerobik semangat.
untuk menjaga tubuh tetap ideal di mata suami gitu. Kalau ibu dandan cantik itu buat siapa sih? Ini kayak gini kok cantik banget, buat siapa? Buat aku. Aku suami ibu. Buat suami orang ya. Jangan dandan cantik buat laki-laki lain kecuali suami sendiri. Gak boleh tampil seksi, tampil cantik kecuali di depan suami sendiri. Nanti ibu beli di apa? Mall, cari slim sweet yang bolongnya segini. Yang di sini kan ada belahannya segini nih. Ibu tiduran aja di kasur gitu. Itu pas suami pulang langsung, kok ada anjing laut ini? Selulit lemak di sini. Repot. Dan kalau mau pakai baju seksi juga ya pikir-pikir dulu lah bu. Lihat kondisi gitu. Ada bapak nggak? Coba bu, kalau tampil cantik seksi. Suami seneng nggak kalau ibu tampil cantik? Nggak juga sih. Di luar banyak yang lebih cantik ya. Di luar banyak yang lebih cantik gak? Banyak yang lebih seksi? Dari ibu banyak yang lebih menawan? Tapi pastikan yang lebih baik dan solihah itu cuma ibu. Siap? Gak pernah marah, udah jangan marahin suami. Jadi suami itu kalau ketemu yang lebih cantik di luar rumah, dia mikir, dia cantik, tapi yang baik cuma istri saya. Dia cantik, tapi suka marah-marah, istri saya gak pernah marah-marah. Jadi kalau suami pulang itu ibu bener-bener sambutnya dengan Papa, Assalamualaikum. Sini papa, duduk sini. Mau dipijitin gak? Mau kopi, mau teh atau susu? Mau makan dulu, mau mandi dulu? Mau dimandiin pak sambil disolatin? Nanti bu. Saya suka bilang ya, karena al-insanu abdul ihsan, manusia itu budaknya kebaikan. Maka suami kita, keluarga kita harus banyak mendapatkan kebaikan dari kita. Makin bertambah usia, makin bijaksana, makin gak mau cari masalah. Kenapa? Karena tahu udah mendekati usia, mohon maaf, semakin bertambah usia, semakin mendekati kita kepada kematian. Udah pengennya banyak ngasih kebaikan aja sama orang. Pengen orang mengenang kita dengan sesuatu yang baik. Pengen orang ingat sama kita dengan sesuatunya yang baik. Maka dakwah yang paling terbaik itu salah satunya dengan sikap kita, dengan amal kita. Coba temanya, Masya Allah, ini tema kayak judul skripsi. Panjang. Saya mau protes sama Bu Dia, Bu, ini panjang banget ya Bu. Ternyata memang ini berarti Majelis Taklim Al-Hijrah itu berisi wanita-wanita intelektual, wanita yang cerdas dan berkualitas di Jogja. Judulnya Al-Hijrah tumbuh. Kalau tumbuh berarti ada yang ngurus. Iya. Dipupuk, ditanam, disiram, tuh bisa tumbuh. Tumbuh dalam syiar dan dakwah. Raih, tiba-tiba langsung raih. Al-Hijrah tumbuh dalam syiar dan dakwah. Raih kemenangan dunia akhirat. Masing-masing akan kita bahas. Al-Hijrah nanti kita bahas, tumbuh kita bahas, syiar kita bahas, dakwah kita bahas, raih kemenangan dunia akhirat kita bahas. Insya Allah beres hari Minggu. Panjang. Al-Hijrah komunitas. Kenapa namanya Al-Hijrah? Quran surat An-Nisa ayat 100. Posisi di sebelah kanan. Kayaknya. An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragan katsira wasa.
Siapa yang senantiasa berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, dan dia senantiasa berupaya untuk lebih dekat dengan Allah dan Rasulnya. Ada di antara kita mungkin, mohon maaf, yang belum ngaji, pengen ngaji ke sini. Boleh nggak orang yang belum pernah ngaji datang ke Majelis Al-Hijrah? Masih belajar berhijab datang ke Al-Hijrah? Boleh? Belum berhijab datang ke Al-Hijrah? Boleh? Pengen belajar? Boleh. Pengen pelan-pelan belajar ke sini, datang ke Al-Hijrah. Bahkan hari ini mungkin ada di antara kita yang baru pertama kali ikut majlis taklim. Karena misalkan, siapa yang isinya? Handi Boni. Aku ikut. Iya ya. Saya tuh kaget ya kalau ngisi di ibu-ibu itu, kenapa ibu-ibu harus teriak gitu? Kesannya kayak ketemu jin ibrit itu. Langsung kesurupan. Padahal subhanallah, ada yang datang gara-gara Kang Boni. Kang Boni datang, foto pulang aja. Ditanya sama suaminya, tadi pengajian dapat apa-apa? Pokoknya rame aja. Maka kata Rasulullah Muhammad SAW, innamal a'malu, segala sesuatu tergantung dari niatnya. Dan Allah akan memberikan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkannya. Kalau niatnya karena ingin mendapatkan ridho Allah, maka dapetin ridho Allahnya. Besar pahalanya, keberkahannya. Ada yang datang ke sini gara-gara Handi Boni, nggak apa-apa, untuk jadi awalan. Makanya kita luruskan niatnya sama-sama. Kamu nih sekali, ibu-ibu sekali. Bismillahi. Tawakkaltu. Allah. La haula. Wala quwwata illa billah. Datangnya kita karena Allah. Handi Boninya penarik, pemanis, mesamida, penarik, bonus. Rizki yang terbaiknya dari Allah. Saya dikasih sehatnya sama Allah. Padahal kemarin Bu, suara saya habis ngomongin. Itu saya kebayang kalau ngisi dia Al-Hijrah suaranya, ibu, assalamualaikum. Repot biasanya. Nah, langsung Al-Hijrah udah belajar dari tahun kemarin. Karena kemarin minta kopi, sekarang ada kopi, ada teh manis, ada air putihnya. Tapi belum tentu ini untuk saya, karena belum dipersilakan. Oh iya, makasih Ibu. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kok ibu-ibu udah dapet yang kayak gitu? Ada itu di depan. Oh, kalau mau makan UNY Boga, Uni. Ini roti. Lihat tuh. Lebet ini kalau di Sunda. Apa? Lemper sama roti isi pisang. Oh, daging. Insyaallah. Biasanya suka ada anggur, buah-buahan. Gitu. Biasa, tapi nggak apa-apa. Biasanya pas saya pulang suka dikasih. Ya nggak apa-apa sih, nggak usah. Saya nggak usah. Saya ikhlas karena Allah. Gak usah repot-repot. Rizki ya dari Allah, insyaallah. Sekalian saya suka malu sama Rasulullah SAW. Dakwahnya Nabi ketika ke Bukit Taif, Bu, ke Bukit Taif. Nabi ke Taif, perjalanan dari Mekah sekitar 2 jam. Kalau naik bus kecepatan 90 sampai 110 km per jam. Nabi Muhammad SAW di sana sekitar 13 sampai 15 hari. Yang didakwakan, siapa yang nangis kasih 100.000 rupiah. Ada satu. Aduh. Siapa yang anaknya nangis tadi? Itu ya Masya Allah. Kasih 100.000 estafet ya. Estafet ke belakang ya. Masya Allah. Ih dede. Bu lihat, udah dikasih 100 berhenti nangisnya pasti. Percaya? Dah tuh, dapat ya ibu ya. Alhamdulillah. Kalau ibu-ibu yang nangis saya jijik itu.
Kalau ibu, tolong ibu-ibu yang nangis suruh keluar dulu. Enggak. Saya tuh seneng ya kalau ngedenger suara anak nangis tuh kayak, inget anak ya. Inget anak saya. Kalau ibu-ibu nangis saya inget, aduh, inget istri. Kalau istri saya nangis langsung dikasih bau yang terbaik. Cup saya. Kan juga nggak jelas ya. Iya nggak apa-apa. Aku tuh nggak ngerti ngomong apa sebenarnya. Iya. Wa man kana hijratu ilallahi wa rasulihi fa hijratu ilallahi. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Apa itu hijrah? Dua. Ada yang ditinggalkan, ada yang dituju. Apa yang ditinggalkannya? Kemaksiatan atau keburukan. Apa kemaksiatan dan keburukan? Zolim sama diri, zolim sama orang, mengkhianati Allah. Rasa sakit yang paling hebat itu sebenarnya bukan kita disakitin sama orang. Tapi rasa sakit yang paling hebat itu kita sering mengkhianati Allah yang udah begitu baik sama kita. Ngasih mata. Ibu pernah menghitung berapa kali kita berkedip? Pernah? Coba nanti dihitung Bu ya. Nggak ada kerjaan juga sih. Allah yang bisa ngasih kita melihat, menatap, mendengar. Pendengaran kita terbatas segini aja. Yang lain yang di luar sana kita nggak bisa ngedengar. Ibu nggak bisa ngedengar suara kereta, yang di sini aja bisa dengarnya, terbatas. Hewan instingnya lebih hebat daripada manusia. Hewan pendengarannya lebih hebat daripada manusia. Elang matanya lebih tajam daripada mata manusia. Kucing pendengarannya lebih tajam daripada pendengarannya manusia. Kebayang kalau kita punya pendengaran kayak kucing. Apalagi ibu bisa meratap di tembok kayak cicak. Saya tuh kalau ada kecoa ke rumah, saya keluar. Bukan takut, segen. Kecoa ke kamar, saya keluar. Istri saya lah yang jadi superhero. Sep langsung, diambil. Saya bilang, jangan jadi istri zolim. Kenapa? Suka digigit. Saya bilang jangan gitu-gitu. Udah keluarin aja. Keluarin akhir. Cek. Akhirnya dikeluarin. Dikeluarin kecoanya aman. Tapi kalau ada cicak di rumah, istri saya yang keluar rumah. Bareng sama saya. Jadi istri saya kalau kalau istri saya ada cicak, istri saya keluar rumah bareng sama saya, karena saya juga segar. Cicak itu punya ilmu membelah diri, Bu. Itu yang saya takut itu. Tiba-tiba ekornya suka putus. Padahal kenapa sih harus putus, kan bisa diobrolin baik-baik ya sebenarnya. Nggak harus digituin. Surat An-Nisa ayat 100 tadi. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah dan Rasulnya dan senantiasa apa? Dia memperbaiki dirinya. Karena hijrah itu tadi dua, ada yang ditinggalkan, ada yang dituju. Yang ditinggalkan kemaksiatan, keburukan. Dulunya nggak sholat, sekarang mulai sholat. Dulunya nggak dihijab, sekarang dihijab. Dulunya suka kasar sama suami, sekarang udah berbaik-baik sama suami. Maka kemudian ketika dia berhijrah, ada yang ditinggalkan, ada yang dituju. Apa yang ditujunya? Allah. Maka yang ditujunya adalah Allah. Segala sesuatunya tujuannya cuma Allah. Ada ekornya. Allah. Kalau dilanjutkan ayatnya, mantap ya. Kesannya kayak kiai gitu. Ya. Wa may yakhruj, siapa yang keluar min baitihi, dari rumahnya, muhajiran ilallahi wa rasulihi, dia senantiasa keluar dari rumahnya buat menjemput, pengen jadi pribadi yang lebih baik tadi karena Allah dan Rasulnya. Ibu keluar, ada yang dari Sleman, ada yang dari Bantul,
Ada yang dari Jekyll, Jalan Kaliurang, gitu kan? Ada yang dari Jekyll, ada yang dari Wonosobo, Wonosobo. Yang paling jauh dari mana? Klaten maksudnya. Sragen, Magelang, Muntilan, apalagi Prancis, Parangtritis. Prancis itu Parangtritis. Pantis, Partis, Paris. Mas. Ada di dekat Parangtritis. Kemarin saya naik motor, jalan-jalan, ada pantai Ngerenehan. Itu teman saya kan motor, saya duluan, teman saya nyusul dari belakang, ngeliat pantai Ngerenehan. Kalau di Sunda, Ngerenehan itu menghamili. Jadi begitu teman saya mau nyusul, masa Ustadz Boni menghamili? Gak mungkin menghamili. Cari, ternyata ada pantai namanya Ngerenehan. Datang dari mana-mana buat kesini. Ada yang bawa anaknya sambil ngurus anak datang ke sini. Ada yang kemudian izin sama suaminya, Pak, aku mau ngaji. Aku nggak kuat, pengen jadi jelma bener. Pengen jadi orang yang terbaik Pak di hadapan Allah. Tolong bantu mama Pak. Ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada ya? Iya. Berangkat, ada yang ribut sama suami dulu. Kamu nggak boleh berangkat, please Pak. Aku ingin menjemput ridho Allah. Putus-putus lagi. Cek. Ini aja nggak apa-apa. Putus-putus tapi jelas ini. Kalau putus-putus masih bisa kedengeran kan sama ibu ya? Aku sedikit teriak aja ya biar ibu jelas. Maka kemudian wa may yakhruj min baitihi, siapa yang keluar dari rumahnya, kira-kira senyaman-nyamannya hotel yang ada di Jogja, lebih nyaman rumah sendiri, benar atau salah? Selama apapun ibu di hotel terbaik, pasti ibu pengen pulang ke rumah karena rumah kita nyaman. Maka siapa yang meninggalkan kenyamanannya, pengennya wanita itu nggak dihijab mungkin. Kenapa? Karena kalau nggak dihijab, nggak gerah, lebih bebas, bisa memperlihatkan keindahan tubuh. Senangnya wanita itu kan dipuji. Ibu kalau dipuji, itu kejer ibu. Ibu cantik banget bajunya. Makasih. Dan pengen dipuji. Wanita senang dipuji, laki-laki nggak suka dipuji. Masa kalau saya sebut ke Pak Hanif ganteng banget, kata Ustadz kenapa ya? Paling gitu. Laki-laki nggak senang dipuji. Laki-laki senangnya apa? Dihormati, disegani. Oh itu, laki-laki itu gagah. Makanya kalau ibu memuji suami, jangan. Tapi kalau ibu berusaha menasehati suami juga nggak mempan. Oh, ibu download video di TikTok, kirim ke WhatsApp suami. Nih, suami yang bener tuh kayak gini. Kirim tausiah, kirim link YouTube, gak akan dilihat. Ya. Subuh-subuh ibu bangunin suami, Pak, denger nggak itu suara apa? Azan. Sholat Pak. Males. Gengsi buat nurut sama ibu. Tapi kalau suami udah ke masjid, ibu puji, jadi nggak mau ke masjid lagi. Suami lagi ngaji aja di rumah, ibu ngelewat, Masya Allah, akhirnya ngaji, ditutup Quran itu. Oh aja ibu. Kalau saya tahu, saya kayak gitu dulu. Saya debut sama istri saya gitu, ya Allah papa akhirnya sholat ke masjid, udah males lagi tuh. Jadi akhirnya kalau ke masjid itu diam-diam gimana caranya supaya istri nggak tahu. Kenapa? Gengsi laki-laki itu. Nggak gengsi nurut sama orang, apalagi nurut sama istri.
Tapi suami yang hatinya dilembutkan oleh Allah bisa menerima kebaikan-kebaikan kayak tadi. Wa tawassaw bil haqq. Maka siapa yang keluar dari kenyamanannya buat kemudian apa? Muhajiran ilallahi wa rasulihi. Dia pengen lebih dekat sama Allah dan Rasulnya. Summa yudrikul maut. Tapi kemudian kematian datang kepada dirinya. Faqad waqa'a ajalullah. Maka Allah terima setiap amal soleh yang terbaiknya. Maka setiap dari kita pastikan kita melakukan sesuatu rangkaian amal soleh dalam rangka beribadah kepada Allah dan hanya untuk Allah. Ibu mau makan, jangan niat wisata kuliner. Halo, assalamualaikum. Aduh, mau makan di mana ya? Itu orang aneh. Mau makan aja repot. Padahal tinggal kalau lapar itu ngapain, Bu? Kadang kita suka bingung mau makan apa. Itu yang kemudian luar biasa. Gak usah repot-repot. Saya punya teman datang ke Jakarta. Dari Jakarta ke Bandung, Mama. Ke Bandung. Dia tanya, Ustaz, kalau di Bandung enaknya makan apa ya? Saya tuh paling gak bisa ngejawab kayak gitu. Jadi kalau mau makan, udah aja. Makan ini, dah terima. Yang bukannya ini, dah. Tapi boleh gak kita punya keinginan? Boleh. Yuk, kita makan steak misalkan. Ayo, datang. Begitu datang ternyata tutup misalkan. Udah gak usah dipaksa harus buka. Ibu turun terus, kenapa sih tutup? Tolong dong, dibuka nih. Ini hari kan bukan hari libur. Wah, tetap tutup. Udah aja cari yang lain, gak usah jadi itu tetap pengen stick. Itu jadinya nafsu yang terlalu merusak kebahagiaan kita. Mau makan apa? Makan ini, ya udah. Kebutuhan kita lapar itu cuman pakai makanan. Mau makan apa? Yang ada makanan yang enak itu yang makanan yang enak itu makanan yang enak itu makanan yang ada. Yang paling enak suasananya ketika makan, ketika kita lapar. Itu paling enak. Ibu udah kenyang, makan, gak enak, muak. Saya pernah ngasih pelajaran sama anak-anak. Saya pesan makanan. Kansa, mau makan apa? Pesan Kansa. Es krim, chicken wings, steak, wagyu. Wagyu. Harganya mahal ya, 300.000. Tapi outputnya sama itu, Bu. Saya kira kalau makan yang mahal keluarnya jadi intan berlian permata gitu. Ternyata tetap ya jadi kotoran. Saya pesan banyak. Ada iga bakar, ada steak, ada chicken wing, ada banana split. Penuh mejanya. Makan. Masih ada sisa. Saya bilang, Kansa, habisin. Dia bilang, nggak kuat, mual. Papa baru bilang, berhentilah makan ketika kalau sekedar memenuhi nafsu kita pengen makan semuanya. Allah batasin kita. Cukup makan apa yang ada. Jangan berlebihan. Yang kayak gini, makanan nisa itu nggak baik, Kansa. Kasih pelajaran by experience namanya. Ibu ngasih pelajaran, berhenti makan ketika kenyang. Dia nggak ngerti. Kamu harus sholat, kalau nggak sholat nanti dapat neraka. Nggak akan ngerti. Gimana akhirnya? Biasakan. Tapi kemudian kasih pengajaran. Kenapa kamu harus sholat, sayang? Bentuk syukur kamu sama Allah. Karena Allah udah baik sama kamu. Allah kasih kaki kamu, Allah kasih mata buat kamu lihat, Allah kasih kemudian kamu bisa makan enak. Enak nggak? Enak. Bersyukur nggak? Bersyukur. Bentuk syukur kamu apa? Sholat. Jadi jaga sholat kamu. Kalau kamu nggak sholat berarti kamu sedang mengkhianati Allah. Udah nempel itu, nggak usah ditakut-takutin. Neraka jahanam. Itu yang takut dia sama ibu itu. Saya suka tanya, anak itu kalau sekolah, yang pengen sekolah ibunya atau anaknya? Nah, itu ibu tahu. Karena anak terpaksa sekolah. Yang pengen sekolah ibunya. Dia nggak sadar, buat apa saya sekolah? Nggak ngerti. Gimana cara kasih ngertinya? Ngobrol, diskusi. Sama diskusi ngobrol. Sekarang keluarga saya kesini ke Jogja. Anak saya izin 10 hari. Karena saya mau 10 hari di Jogja. Gurunya nanya, Ustadz,
emang penting ya buat anak ikut ke Jogja ini, soalnya anak lagi sekolah Ustaz. Saya bilang, apa yang lebih penting daripada keluarga? Guru mendidik anak saya paling lama cuma 6 tahun. Saya mendidik anak saya harus sepanjang hidup saya. Biarkan hari ini waktu bersama dengan saya. Tapi Ustadz, ini 10 hari dia nggak masuk, nanti ketinggalan pelajaran. Allah yang mencerdaskan. Biar anak saya yang kejar konsekuensi tanggung jawabnya. Tanya sama anak, tanya sama kansanya, Kansa, siap ngejar pelajarannya? Siap. Atau mau standby di rumah sendiri untuk sekolah? Ikut papa aja. Ikut papa. Tapi papa kasih pelajaran dalam perjalanan. Siap? Siap papa. Berangkat? Berangkat. Oke. Besok pagi papa tausiah di Masjid Asy-Syuhada. Kita berangkat, kita belajar. Siap? Siap. Saya berangkat, anak saya masih tidur. Masih tidur. Lagi OTW ke sini. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi summa yudrikul maut. Kalau kematian datang kepada kita dan kita lagi belajar untuk menjadi lebih baik, insya Allah Allah terima setiap amal kita. Ingat kisah pelacur yang kemudian dia pengen tobat, dia jadi pelacur sepanjang hidupnya. Tiba-tiba di akhir hidupnya dia pengen berubah, capek jadi pelacur. Capek. Itu yang di Sarkem juga capek. Kok saya tahu? Cerita dari teman. Capek sebenarnya. Kalau bisa ada bantuan sosial buat siapa? Anak-anak yang terlantar, yang punya orang tuanya PSK misalnya. Kasihan. Kadang ada yang jadi pelacur cuman pengen nyekolahin anak tapi jalurnya salah. Sedih saya itu kalau ketemu sama itu teh, suka kasih. Kalau di Bandung waktu itu, di Bandung alhamdulillah saya pernah cerita di sini belum? Yang ada pelacur yang nawarin saya itu. Saya lagi makan nasi kuning. Datang malam-malam itu beres tausiah, beres lagi makan nasi kuning. Ada yang datang. Mau main gak? Main kemana? Ini biasa. Ayo malam-malam gini yuk, gimana aja nggak? Oh saya udah ketebak kan, udah tahu berapa? 500 bisa nego nggak? Maksiat aja dinego. 300 boleh, tapi anterin nanti kesini lagi ya. Saya beres makan nanti kita berangkat. Saya makan, beres makan sambil ngobrol. Teteh tinggal di mana, sibuknya apa gitu kan? Ngobrol. Nah gitu dia lagi buka HP. Ya ngobrol. Ada Instagram. Saya bilang, punya main Instagram juga teh? Iya. Follow saya dong nanti supaya gampang kalau order. Tulis handy.bony handi.bony. Oh ini Instagram iya. Soflazim Ustad Teteh pelacur. Langsung dia kaget. Jangan gitu, dosa. Iya dosa teh. Gini, maaf kata aku, saya nggak mungkin, saya nggak mau. Karena udahlah, gini aja. Saya ada uang, ini saya kasih teteh. Lebih dari apa yang saya janjiin tadi. Teteh pulang istirahat. Siang malam-malam nangis itu. Dia mikir, saya jadi malu Ustaz, nggak apa-apa. Saya ini nggak apa-apa, ini Ustaz, saya nggak diapa-apain tapi nerima uang dia. Masa saya mau ngapa-ngapain juga sih teh ya. Ya udah teh gitu aja. Udah pulang kita tuh. Itu saya ingat kejadian itu nggak salah ya, bulan November. Bulan Februari 2019 sebelum Covid. Kalau nggak salah. Itu beliau DM saya. Assalamualaikum Ustaz. Saya kan nggak tahu ini siapa. Ingat sama saya nggak?
Mau istri saya tuh kan kalau menerima DM yang kayak gitu langsung, papa siapa ini? Saya juga nggak tahu siapa ya. Saya waktu itu ngobrol sama Ustadz. Waktu Ustadz lagi makan di pinggir jalan, oh langsung. Alhamdulillah sekarang saya kerja di salah satu mall di daerah Cihampelas. Oh, waktu pelajaran habis Bu, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Oh masih lanjut ya? Oh iya. Kita sampai jam berapa Bu? Sampai jam 10, saya sejak 10 kita tanya jawab. Tapi masih al-hijrah ini bahasnya ini. Belum bahas tumbuh. Tumbuh itu begini Bu, cuk. Oh tumbuh. Tadi sampai mana? DPR. Saya udah di Ciham. Ya saya salah kerja di salah satu mall di Cihampelas. Dan subhanallah, Masya Allah, udah mulai dihijab. Hijabnya hijab iket yang dililit ke sini. Yang kalau makan bakso mati itu kecekek. Nggak apa-apa, namanya juga lagi belajar, nggak apa-apa. Ya alhamdulillah, aduh saya senang banget ya. Alhamdulillah saya kapan-kapan datang aja ke kajian. Iya, saya insya Allah. Saya tuh mikir, ini kisah. Saya tuh suka mikir gini. Dulu saya pernah ada di satu kondisi dakwah. Ini kalau kita ngomongin syiar dan dakwah, saya pernah ada di kondisi dakwah. Saya tuh ngelihat orang yang masih maksiat itu benci banget. Ngelihat orang yang mohon maaf mabuk itu saya benci. Saya benci sifat sikapnya, saya benci orangnya juga. Saya nggak mau dekat. Kalau saya tuh benci aja, nggak suka. Suatu saat guru saya bilang, kamu tuh kenapa? Kalau kamu sama orang, kamu itu boleh membenci sifat sikapnya, harus, tapi nggak boleh benci sama orang, karena orangnya bisa dapat hidayah. Bahkan mohon maaf, seseorang yang mabuk itu masih Allah kasih kenikmatan dia untuk merasakan mabuknya. Iya kan? Dan Masya Allah, kalau ibu lihat ayat di Quran tentang mabuk, pertama kali turun itu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu banyak bertanya kepada Rasulullah. Karena dulu mohon maaf, Umar bin Khattab itu pemabuk, sahabat itu dulu pemabuk. Pemabuk semuanya. Sa'ad bin Mu'az dulu mabuk. Pemabuk sampai kemudian diberitahukan sama Allah yang pertama, sesungguhnya dalam khamr itu ada banyak keburukannya, ada juga kebaikannya. Apa kebaikan orang yang mabuk atau orang mohon maaf yang sering dugem? Ibu sering majelis seneng nggak? Ini ibu juga lagi dugem, duduk gembira. Ibu majelis ilmu suka nggak? Jawab dengan jujur aja. Suka. Coba sekarang majelis ilmu sekarang duduk dapat konsumsi. Coba seneng nggak? Seneng banget. Orang yang maksiat juga ngerasa dia seneng Bu. Senengnya langsung dirasakan pada saat itu. Kalau senengnya kita langsung rasanya apa? Mungkin cuma dapat ini aja, tapi enggak. Kata Rasulullah Muhammad SAW, orang yang majelis ilmu ini disebutnya apa? Raudhah. Apa itu raudhah? Taman surga. Lagi di taman surga, yang siapa kalau berdoa Allah ijabah doa-doanya. Yang siapa kalau memohon ampunan Allah ampuni dosa-dosanya. Maka ketika itu saya bilang, oh benar, orang yang sedang maksiat sama Allah itu ya jangan dijauhin, dideketin untuk kemudian diajak. Dia bisa melihat bagaimana nikmatnya kita dekat dengan Allah, bagaimana nikmatnya kita beribadah kepada Allah. Ada orang yang punya utang, solusinya apa? Dugem, karaokean, mabuk-mabukan, yang justru bukan menyelesaikan masalah, nambah masalah. Tapi ibu-ibu di sini, mohon maaf pisahkan, punya hutang tapi cara menyelesaikannya gimana? Sholat 5 waktu dijaga, tahajud, duha, majelis ilmu, tambah ilmu, baca Quran, solusinya beda. Benar nggak? Halo, assalamualaikum. Kenapa jadi stres? Ibu jadi keingetan tagihan. Healing, ada yang healingnya harus ke gunung, ke pantai. Ada yang ke gunung, ada yang ke gunung, healing. Padahal healingnya seorang muslim apa? Dakwah.
Healingnya seorang muslim apa? Muhasabah. Healingnya seorang muslim apa? Baca Quran. Itu healingnya. Liburannya seorang muslim itu dakwah. Hiburannya seorang muslim apa? Tadabur alam, tafakur alam, cocok. Makanya ada ibu-ibu kemarin dari Jogja, Ustaz, kami lagi mau liburan Ustaz ke Bandung. Kalau Ustaz di Bandung nanti mampir, kita mau mampir juga Ustaz ke pondoknya Ustaz. Saya nggak ada pondok di Bandung, saya bilang. Saya punya santri pesantren namanya, bukan pesantren, pesantren. Kenapa pesantren Ustaz? Truk yang di belakang, kan belakang truk ada tulisan. Nah, santri saya itu truk yang di belakangnya udah ada kalimat dakwah, hashtag pesantren. Nah, itu santri saya. Pesantrennya di mana? Terminal. Nah, di Boni ngurusin orang-orang yang kayak gimana? Ya yang begitu. Maka jangan pernah benci seseorang dengan kemaksiatannya. Apa yang harus kita benci? Benci kemaksiatannya, jangan orangnya. Jangan orangnya. Benci kemaksiatannya boleh, tapi membenci orangnya itu yang tidak boleh. Ya. Lalu kemudian kita lanjutkan ayat Quran surat An-Nisa ayat 100. Maka yakin kalau kita lagi menempuh jalan Allah, gak usah merasa rugi. Bismillah aja. Ibu, yang penting setiap hari isi waktu kita dengan manfaat kepada Allah. Lagi dalam rangka mendekat kepada Allah. Masaknya ibadah, nyuci ibadah. Ada artis datang ke rumah saya, pakai Alfa, pas turun, cantik luar biasa. Curhat sama saya Ustaz. Kalau wanita itu kalau mau curhat nangis dulu, baru cerita. Kalau laki-laki enggak, cerita dulu baru nangis. Bedanya itu laki-laki sama perempuan. Ustaz, saya bilang ya sabar. Padahal saya belum tahu ceritanya apa. Ya sabar. Ustaz, saya pengen cerita. Iya, gimana tenang. Udah mulai tenang. Jadi gini Ustaz. Saya langsung rumah nangis. Oh gitu. Nggak tahu juga cerita. Intinya dia bilang apa? Capek Ustaz. Saya capek Ustaz. Saya udah baikin suami nggak boleh saya ini saya nurut Ustaz. Tapi kenapa dia? Oh gitu. Intinya dia capek. Sudah tenang, ketika udah tenang sama istri, udah kemudian dikasih tips, dikasih tapping psikolog supaya keluar emosi yang terpendam. Udah keluapin, kayak kesurupan itu Bu, tapping itu bisa sampai ngejerit ya. Wah, saking stresnya. Lalu setelah itu saya tanya, Teteh gimana kalau di rumah sama siapa aja? Alhamdulillah Ustaz, di rumah ada saya, suami, ada supir, sama pembantu 3. Saya langsung mikir, capek apa pembantu 3? Fatimah itu ketika minta pembantu malah dikasih zikir sama Rasulullah SAW. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil. Ibu kalau stres ngurus rumah banyakin zikir. Jangan semua amal soleh ibu diambil sama bibi, jangan. Buka pagar bibi, buka pintu bibi, nyuci sepatu suami bibi, nyuci baju suami bibi, masakin buat suami bibi, belanja masakan buat suami bibi, tidur sama. Jangan semuanya diambil sama bibi, kecuali yang lainnya. Belanja boleh bibi, masak saya bantuin bi, yang menyuguhkan ke suami biar saya bi, yang nyuci bisa saya bi. Itu istri saya juga sama, bagi-bagi tugas sama bibi. Bibi boleh masak, tapi bibi nggak boleh nyuapin suami saya. Nggak boleh.
Saya tuh kalau di rumah tuh seneng, Bu. Saya tuh kalau di rumah itu selalu makan tanpa menyentuh makanannya. Gimana caranya makan tanpa menyentuh makanannya? Suapin, enak. Saya baca buku, istri saya susah makan saya tuh, Bu. Makanya kurus saya tuh. Jadi kalau kayak ke Jogja kayak gini, nggak sama istri, kadang nggak makan saya, Bu. Ya kalau makan pun males, kadang nggak habis. Tapi kalau sama istri, nah sekarang istrinya ke Jogja, nah udah terjamin ada yang nyuapin. Jangan sampai ibu berpikiran bahwa biarkan ustadz saya nyuapin ustadz di Jogja. Ya. Maka itulah hijrah. Maka al-hijrah 38 tahun sudah banyak menghijrahkan ribuan wanita untuk sampai kepada ridhonya Allah. Masya Allah. Yang berikutnya al-hijrah, tumbuh. Tumbuh itu sebuah proses yang berprogres, yang tanpa protes, yang tanpa stres, yang dijalanin sampai beres, biar sukses. Itu tumbuh. Jadi tumbuh itu proses. Ada yang gagal, ada yang berhasil. Mohon maaf, Bu, ada yang sudah baik dari awal, meninggalnya su'ul khotimah. Ada nggak? Ada. Saya cerita ada yang sering ngaji, sering ini, subhanallah, kegoda sama wanita, jatuh, meninggal. Subhanallah. Ada dulu sahabat juga tergoda oleh wanita, lagi azan, sahabat ya, lagi azan. Kalau azan dulu itu naik menara kan, naik menara azan. Ternyata ngelihat wanita cantik, Romawi, turun. Mau dilamar, kata wanita ini, kalau kamu mau menikah denganku, tinggalkan agamamu dan nikahlah dengan. Ditinggalin. Ada yang awalnya, ada dulu namanya Abdullah Al-Husaini. Abdullah Al-Husaini ini pengarang kitab. Bahkan kitab itu sampai dipuji sama ulama Madinah. Jadi sesungguhnya Al-Husaini itu membeli surga dengan kitab. Saking indahnya kitab. Akhir hayat hidupnya apa, Bu? Akhir hayat hidupnya malah memilih meninggalkan agamanya menjadi seorang ateis karena wanita. Nauzubillah. Padahal hafiz Quran. Makanya ibu nggak usah kecil hati meskipun ibu apaan cuma trikul. Kalau sholat ibu kadang bingung mau surat apa lagi. Itu aja terus. Pasti di sholat kita rata-rata inna a'toina kama ijajah nasrullah wal fath. Ada. Atau minimalnya aro'aital ladzi yukadzibu. Kalau Muzammil diundang ke sini, misalkan sholat malam bersama Muzammil dan ibu-ibu majlis taklim asyuhada. Pas Muzammil beres baca Al-Fatihah, Ar-Rahman. Ada yang sedih, nangis karena bergetar hatinya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Ketika dibacakan, disebut nama Allah, bergetar hatinya, dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya. Nangis. Ada yang dibaca juga nangis sama karena bergetar lututnya. Panjang. Stres. Tumbuh, berproses, berprogres, pelan-pelan. Saya suka bilang, hijrah itu berproses, berprogres, tumbuh. Nggak usah dibawa stres. Mau banyak orang yang menghina, nggak apa-apa. Mohon maaf, kadang ada seorang istri, teman saya tuh, teman aku tuh, teman aku dihijab. Sorry. Teman aku kan laki-lakinya ya. Teman aku punya istri, istrinya dihijab. Teman aku yang protes, mah jangan dihijab lagi kayak ibu-ibu gitu. Jadi suaminya yang ngelarang istrinya berhijab itu ada. Suami yang ngelarang istrinya ke majelis taklim juga ada. Subhanallah. Kadang godaan hijrah itu nggak akan jauh dari dekat, kalau nggak dari keluarga, dari sahabat. Yang tadinya ibu seneng nongkrong, seneng ngopi kesini, wah ngabisin waktu nggak jelas. Tiba-tiba ibu ngaji, mulai ditinggalkan sama teman-teman ibu. Si ibu itu udah nggak asik, tinggalin aja. Iya ya, nggak ada teman namanya ibu. Ada nggak yang kayak gitu?
yang ditinggalin gara-gara berubah menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Allah. Yang tadinya nggak dihijab, boleh dihijab. Ada yang ngejauhin teman-temannya, udah nggak asik, dia kaku sekarang. Ada bahkan yang lebih ngeri lagi. Tuh lihat, udah jadi teroris. Kemarin turun aksi di 0 km Palestina misal, udah radikal. Jadi banyak ujiannya. Sama, saya juga sama. Ada ujiannya. Mustahil jadi orang yang baik nggak diuji. Bukankah Rasulullah Muhammad SAW itu banyak ujiannya? Dihina, dicaci, difitnah, bahkan diancam dibunuh, diserang, giginya copot, berdarah-darah, dipukuli, luar biasa. Kita udah sejauh apa ujiannya? Baru dihina kita, belum ada yang sampai mukulin ibu kan? Halo, assalamualaikum. Apakah ibu berangkat ke sini ada yang ngebom gitu? Ibu mengaji tinggal berangkat ngaji. Bayangin wanita muslimah Majelis Taklim Palestina. Kalau ada yang di Palestina mau ngaji itu susah. Kita ngaji tinggal berangkat. Ibu makan tinggal makan. Gak harus khawatir bakal ada bom. Wah, subhanallah, masya Allah di kita. Makanya nyaman itu kadang racun, Bu. Kenapa orang Palestina banyak dibom, banyak disiksa, tapi banyak hafiz Quran? Ibu, nggak ada bom, nggak ada tembak-tembakan, nggak ada peperangan, tapi susah ngapalin Quran. Halo, assalamualaikum. Mereka dibom tiap hari, masjidnya hancur, tahajud bangun, masih bisa tahajud di sepertiga malam, Allahu Akbar. Bahkan kemudian diajak keluarganya, mental anaknya kuatnya luar biasa, tanpa handphone, hanya dengan Quran. Anak ibu dekat dengan handphone, jauh dengan Quran. Kita nganggap handphone kita rusak sama anak itu masalah, tapi kita tidak menganggap bahwa anak dirusak oleh handphone itu adalah sebuah masalah. Kenapa? Ya karena beda. Nyaman itu racun. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasuli. Tinggalkan zona nyamannya. Gimana? Bukan berarti kita harus perang, tapi akhirnya kita perang dengan hawa nafsu kita dulu. Di Palestina udah perangnya, jihadnya udah dengan bi amwalikum wa anfusikum, tapi di kita itu jihad peperangannya masih dengan perang pemikirannya. Bahwa kalau wanita dihijab itu udah dulu hijab aja dulu hatinya. Itu kalau ada yang bilang kayak Ustaz, saya tuh maaf ya Ustaz, saya belum siap buat dihijab, mending saya menjilbab hati aja dulu. Itu saya langsung buka celana itu. Kenapa Ustaz buka celana? Saya mau mencelanakan hati aja dulu. Ya nggak pantas Ustaz, ya sama. Hijab itu ya perintah dari. Tapi Ustaz, saya tuh kalau dihijab itu belum siap karena saya belum sebaik itu. Loh, orang yang berhijab itu lagi belajar menjadi baik, bukan sudah menjadi baik. Lagi belajar menjadi baik. Ada cerewetnya. Ada nggak yang sudah dihijab masih suka ngegosip? Banyak ini kelihatan wajah-wajah. Ada. Maka sekarang hijrah itu tadi berproses, berprogres, tumbuh. Ayo mulai dari sekarang, rubah. Yang nggak biasa ngaji, ayo ngaji. Yang nggak biasa zikir pagi, zikir petang, ayo mulai zikir pagi, zikir petang. Isi waktu kita. Mohon maaf. Sekarang misalkan waktu kita udah di atas usia 40. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran, kalau udah masuk usia 40, bakti sama orang tua. Salah satunya apa lagi? Banyak mengingat Allah. Dengan cara apa? Zikir. Jangan tinggalkan beberapa kalimat zikir. Satu, di setiap harinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, kalau mendapatkan kenikmatan ucapkan alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, kalau melakukan kemaksiatan, kesalahan atau merasa kemudian menzolimi seseorang, maka ucapkan kalimat astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau baca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahdika wa adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa a'udzuka min nikmatika alayya wa a'udzu bidzanbi faghfir fa innahu la yaghfiru dzunuba illa Sayyidul Istighfar. Browsing di Google Sayyidul Istighfar, hafalkan. Yang keempat, kalau mendapatkan musibah, jangan lupa untuk mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Yang kelima, setiap mau berangkat keluar rumah, melakukan aktivitas apapun, jangan tinggalkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim.
Keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim. Buka handphone, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tuh kalau buka Instagram, istighfar, bismillahirrahmanirrahim. Pernah nggak istighfar yang kebuka langsung janda pirang? Kuda yang mana? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sambil di scroll. Ayo, pusing. Makanya saya Instagram itu nggak bisa follow back wanita. Yang di follow back itu cuma istri saya. Supaya yang terlihat cantik cuma dia. Ini namanya juga ikhtiar setia ya Bu ya. Harus setia itu harus diikhtiarkan. Meskipun kadang yang di luar lebih menggoda. Bener, serius. Ngeri itu. Itu kadang udahlah nanti aja bahas. Tumbuh berkembang. Gimana caranya tumbuh dan berkembang? Belajar, amal, ilmu, iman, amal. Makin bertambah ilmu, makin semangat dalam beramal, makin kuat imannya. Ilmu, iman, amal. Makin bertambah ilmu, makin kuat iman, makin semangat dalam beramal. Lemahnya amal kita, lemah kita dalam beramal. Kenapa ya saya Ustaz setiap azan saya nggak bisa langsung sholat gitu? Lemah iman kita itu. Sehingga amal kita juga jadi bermasalah. Kenapa orang lain semangat sedekahnya, saya nggak semangat sedekahnya? Padahal saya suka gini, saya tuh memotivasi diri saya sendiri aja sebelum memotivasi ini. Saya tuh kalau ingat sedekah, ingat Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Setiap yang disedekahkan itu dikali 700 kali lipat. Jadi misalkan mohon maaf, saya tadi kasih 100.000 ke ibu, ke anak 100.000 kali 700 kali lipat piro saya? Ya piro berapa? 100.000 kali 700 kali lipat berapa? 70. Itu saya serasa sedekah 70 juta ya. Baru 100.000, tak siapin lagi masih ada. Belum ada aja bayi yang nangis. Ada janda nggak di sini? Oh banyak ya? Habis wis entek iki. Banyak ya, nggak usah. Kalau jandanya janda kaya semua ini, Khadijah semua ini. Amin, amin. Jadilah janda yang terhormat. Jangan jadi janda yang menghinakan dirinya. Jadilah janda yang jaga marwahnya. Ada yang lagi hamil nggak? Ada yang bawa bayi? Aman uang saya, alhamdulillah. Gimana caranya mendapatkan ilmu? Datang ke majelis ilmu. Gimana cara datang ke majelis ilmu? Ikuti Al-Hijrah. Follow akun Instagramnya Al-Hijrah @Al-Hijrah. Ada TikToknya juga. Ada kok? Nggak ada. Ada itu majelis taklim punya TikTok, lebih banyak jogetnya daripada kajiannya itu. Lagi kalau lagi ngumpul semua, gitu. Saya bilang, ibu, ini TikTok majelis taklim. Iya Ustaz, kita biar eksis, ngajak orang supaya saya nggak lebih terajak sih bu. Saya terajaknya kayak terajak untuk menafkahi nih kalau menurut. Nggak boleh. Follow komunitas Instagram Al-Hijrah, ikut gabung. Nah ini dibina nanti di sini. Saya kasih tahu. Mohon maaf ya bu. Lebih berat yang berkomunitas atau yang nggak berkomunitas? Ayo. Berat masuk menjadi komunitas atau berat menjadi jamaah? Lebih berat yang mana kira-kira? Lebih berat yang berkomunitas. Ya kalau yang berkomunitas harus bikin acara, mikirin acaranya. Ini ibu-ibu ada yang masang ini nih. Wah malu, taktuk. Ada yang ngeprint, ada yang ngedesain ini. Ini luar biasa, ada wajah saya segede gini. Saya baru ngelihat foto saya segede gini. Udah ngalahin foto caleg ini. Habis ini entah ini jadi apa. Biasanya nanti di Masjid Asy-Syuhada begitu mengadakan Idul Adha, inilah tempat alas ibu-ibu duduk. Ini dipakai alas ibu duduk dan buat motongin daging di muka saya. Torpedo ditaruh di sini. Tos. Wah, bukan saya udah ikhlas dan ridho. Saya pernah di Bandung bu, saya naik beca pak. Beca tau kan beca? Kalau beca di Bandung itu kan digoes gitu. Itu kan samping kiri kanannya ada penutup. Itu muka saya bu.
Saya bilang, ternyata bekas spanduk acara. Saya pernah lihat ada muka saya dipakai tutup berangkal, ada yang jadi alas Idul Adha, Idul Fitri, mau sholat itu rumput ditutupi pakai spanduk baliho saya yang besar itu diinjek-injek muka saya. Saya menerima lah, sehina itu Handibot. Gak usah kerasa hebat gitu ya, tapi gitu rendah. Masya Allah, itu macam-macam Bu. Ada yang nutup kandang ayam, itu udah nerima. Ikhlas saya Bu, bermanfaat artinya. Saya pikir-pikir udah sering ngisi di Jogja, nggak tahu jadi apa spanduk saya semua. Tapi saya udah menerima, ditutupin ini, nggak apa-apa. Buat nanti lagi disimpan ya Bu ya. Fotonya gede gini. Ini yang nyiapin komunitas, nyiapin sound system, berkoordinasi dengan Masjid Asy-Syuhada, nyiapin konsumsi, ngitung, ada yang bagian bendaharanya, sekretarisnya. Ini saya kasih tahu. Amal solehnya seorang yang berkomunitas itu luar biasa. Siapa yang kemudian datang ke Majelis Taklim Asy-Syuhada, Majelis Taklim Al-Hijrah, yang tadinya nggak tahu jadi tahu, diinformasikan di Instagram, disambut sama teman-teman Al-Hijrah, disiapin makanannya, maka orang yang senantiasa makan dari konsumsi ini berubah gara-gara kajian ini. Semua panitia Majelis Taklim akan mendapatkan pahala yang sama tanpa dikurangi. Bahkan kalau ada satu orang yang berinspirasi gara-gara kajian hari ini, dia jadi pribadi yang lebih baik lagi. Dia yang tadinya nggak sholat, dia mulai sholat. Maka setiap dia sholatnya, panitia dapat pahala yang terbaik juga. Ngalir terus. Orang yang dakwah itu pahalanya makin banyak. Lihat Quran surat Al-Fusilat. Quran surat ke Al-Fusilat. Saya cek, takut salah. Ibu udah pada sarapan? Itu kan ada makan, itu kan nggak bersyukur. Surat ke-41 ayat ke-33. Ustadz Rijal, di mana Ustadz Rijal? Surat Fusilat, surat ke-41 ayat ke-33, 34, 35. Itu semangat Majelis Taklim Al-Hijrah ini harus ini. Al-Fusilat 41 dari ayat 33, 34, 35. Ustadz Rijal ada? Nggak ada. Lihat kalimatnya yang pertama dari samping. Nah, ikut dulu. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan qala innani minal muslimin. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, dan siapakah yang lebih baik perkataannya? Wa man ahsan, wah terbaik perkataannya, yang terbaik perkataannya. Qaulan, daripada orang yang menyeru da'a ilallah wa amila sholihah, dan dia tetap beramal sholih. Wa qala innani minal muslimin, dan sungguh mereka termasuk, aku termasuk orang-orang yang senantiasa berserah diri. Kita dengerin ayatnya. Quran surat Fussilat ayat 33, 34, 35 saja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله
من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, orang yang berdakwah mengajak kepada Allah dan juga mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Dan tidaklah sama kebaikan dengan keburukan atau kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Kunci semangat komunitas Al-Hijrah, saya suka kasih tahu, menjadi jamaah dan menjadi komunitas itu beda. Jadi jamaah kita datang dengan segala problematika. Jadi komunitas datang dengan problematika rumah tangganya, ngurusin jamaahnya, ada konflik antar anggotanya, wah banyak banget. Ada orang yang mungkin, saya suka bilang, ada ibu-ibu yang suka keluar dari majlis taklim, aku gak mau lagi gabung sama majlis taklim. Kenapa? Di dalamnya kayak gitu, aku mau keluar. Saya bilang, mau lari kemana? Karakter orang itu sama, gak 100% selalu sesuai dengan harapan kita, benar gak? Ada yang nyebelinnya, ada yang cerewetnya, emang karakternya gitu, gak bisa berubah. Jadi sebagaimanapun, saya suka bilang, saya kasih pesan bagi komunitas Al-Hijrah itu, segimanapun besarnya ujian di dalam komunitas Al-Hijrah, jangan pernah berpisah. Meskipun kadang ada sakit hatinya, ada nyebelinnya, jangan pernah ninggalin komunitas Al-Hijrah. Karena ini ruang juangnya. Dan bagi jamaah, ayo semangat datang. Kita belum sanggup untuk berkomunitas. Bayangin, ibu-ibu yang berkomunitas di Al-Hijrah, saya tanya, kira-kira dia punya suami nggak? Ada pasangan nggak? Kayak ada anak nggak yang diurusin? Ada mungkin usaha yang diurusin juga. Ada urusannya juga. Ada saudara yang harus dia bantu. Dia kadang harus ngurusin kerjaan. Dia harus kadang ngurus anak juga. Kadang dia ngurus suami juga. Ada yang belum punya suami, tapi kemudian ada masalah dengan keluarganya, harus cerai. Dia kemudian menjadikan Al-Hijrah sebagai tempat dia untuk bersanding. Di sana kemudian dikuatkan. Banyak problematikanya. Tapi mereka tetap meluangkan waktu buat apa? Meeting, rapat, ngaji, tahsin. Ini yang kemudian saya suka bilang, surga bagimu. Sabarnya luar biasa. Lihat kalimatnya, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Ini yang kemudian orang bilang Abu Bakar mendapatkan surga dengan ini, dengan dakwahnya. 9 dari 10 orang yang kemudian dijamin masuk surga, semuanya didakwahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ibu-ibu yang berdakwah, ngajak temannya buat hijrah, ngajak temannya buat ngaji, dapat pahala yang luar biasa. Bahkan kata Rasulullah SAW, lebih hebat daripada sekedar mendapatkan unta merah. Bayangin, luar biasa motivasi. Kita ayo tumbuh dan berkembang bersama. Dengan apa? Majelis ilmu, belajar. Guru yang terbaik itu tidak pernah mengajak kita untuk membenci sesama muslim. Guru yang terbaik itu tidak pernah membuat kita untuk menjelek-jelekan orang lain. Guru yang terbaik selalu mengajak kita untuk hanya lebih dekat kepada Allah dan menyayangi sesama dari kita. Itu guru yang pasti terbaik. Tapi kalau ada guru yang kemudian saling menjelekan, saling menjatuhkan,
hati kita yang nanti jadi bermasalah. Saya tidak pernah diajarin sama guru saya untuk membenci siapapun, even dia sering maksiat kepada Allah, tetap keluarnya kalimatnya indah. Bukankah kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jalani kemudian Allah rahimahullah kemudian beliau menyampaikan, sebaik-baiknya saya itu bisa jadi lebih baik kamu, seburuk-buruknya kamu bisa jadi lebih buruk saya. Siapa yang tahu kita di hadapan Allah? Cuma Allah. Hari ini Hani Boni kelihatannya soleh banget, tausiah, pakai peci, kadang malu juga. Bisa jadi amal soleh mami, ibu-ibu lebih baik daripada saya, nggak ada yang tahu. Bisa jadi di sini ada ahli sedekah, bisa jadi di sini ada ahli Quran, bisa jadi di sini ada orang yang senantiasa bertahajud kepada Allah setiap malamnya, ahli tahajud, ahli sholat duha, ahli jaga wudhu. Barangkali di antara kita ada yang sudah bertahun-tahun bahkan sampai puluhan tahun sabar ngadepin suaminya, meskipun kadang pengen berpisah, tapi dia sabar nemenin suaminya sehingga Allah bukakan jalan surganya di situ. Bisa jadi ada yang lebih baik di antara saya. Wallahu a'lam. Tapi Al-Hijrah ngingetin kita untuk apa? Kalau mau berubah untuk menjadi lebih baik di hadapan Allah, satu, lakukan karena Allah. Jadikan Allah sebagai tujuannya. Harapkan ridho Allah. Lalu ingat, tumbuh, ayo berkembang. Tumbuh berkembang lagi. Dengan cara apa? Pelajari majlis ilmu. Ada guru-guru kita di sini. Ada profesor, ada ustadz yang luar biasa. Yang luar biasa di sini. Datangin majlis ilmu. Ada di Jogja ini ada Ustadz Wijayanto, lucu, gemesin. Saya kalau ketemu tuh berarti lucu ya Ustadz Wijayanto. Luar biasa, banyak humornya, tapi ilmunya juga banyak. Bahkan apa kemudian? Kita diajari untuk bahwa Islam itu berbahagia ketika menjalankan. Ada Ustadz Salim Amfila kalau di Jogja, ada Ustadz banyaklah di sini Jogja. Belajar kepada mereka. Gak usah yang viral-viral juga. Kadang ada yang sederhana juga ada. Itu juga ambil ilmunya. Gak usah ngebedain. Menghormatin Hani Boni. Oh Hani Boni ini Ustadz dari Bandung viral. Di spesialin nggak. Tapi kalau guru ngaji nggak di jangan. Saya emang nggak gitu. Saya suka malu. Saya pernah tausiah di dakwah di satu tempat. Itu guru ngaji itu dikasihnya cuma 300.000 satu bulan. Saya tausiah di situ dikasihnya banyak. Saya bilang, kok bapak itu tebal. Saya tuh nggak pernah ngajarin dan membersami masyarakat bapak. Tapi ada ustadz yang membersami masyarakat bapak. Bapak malah menghinakan dengan 300.000 per bulan. Loh kok ustadz tahu? Loh saya tanya ustadznya. Saya tuh pasti tanya kalau ke daerah. Ustadz mohon maaf, ustadz dibayar berapa di sini? Oh iya alhamdulillah ustadz. Alhamdulillah itu berapa Ustaz? 300.000 sebulan. Subhanallah. Saya bilang semangat, mudah-mudahan Ustaz ada rezeki. Nanti saya motivasi warga supaya kemudian sedekah sama Ustaz. Langsung saya ajak. Bapak-bapak, ibu-ibu, siapa yang mau mengcover listrik rumahnya Ustaz? Saya Ustaz. Cover. Biaya anaknya siapa yang mau bantu? Saya. Oke, bantu. Nangis Ustaz. Makasih Ustaz. Gak apa-apa. Insyaallah jadi sedekah. Itu kebayang kalau kita sangat memuliakan Ustaz, bukan karena viral, tapi dia ada keberkahan ilmu. Ambil, pelajari, indah akhlaknya, kasih. Saya suka bilang, kalau majelis ilmu beres, jangan ninggalin sampah, jangan nginjek sendal orang, karena kita pun nggak senang sendal kita diinjek sama. Itu kita kalau keluar itu langsung tuh sendal di sini, yang kanan di sini, yang kiri di sana. Subhanallah. Ini nasi dus di mana-mana. Saya suka kasihan. Muslim yang baik itu senang sama kebersihan. Muslim yang baik itu senang ngejaga perasaan orang lain, senang ngebantu orang lain, bahkan senang berkorban. Apa namanya? Ihsan. Misalkan gini Bu, saya punya nasi boxnya, saya lapar juga, tapi saya lihat ada jamaah yang lebih tua misalkan, atau siapapun, dia nggak kebagian. Saya bilang misalkan, Ustaz, ini silakan Bu, cobain ini. Silakan ibu dan aku. Ini namanya ihsan, pengorbanan. Kita butuh tapi kita memberi. Tumbuh. 10:30. Tadi janji jam 10 tanya jawab ya. Iya. Ya. Angka panjangnya ke jam 7 aja.
Saya percepat. Dalam syiar dan dakwah. Nah langsung. Dakwah syiar yang paling terbaik adalah apa, Bu? Membalas keburukan dengan kebaikan. Ayo ulangi. Membalas keburukan dengan ulangi. Membalas keburukan dengan kebaikan. Gabungin. 1, 2, 3. Siap? Mulai dari sekarang latihan. Balas keburukan dengan kebaikan. Orang bersikap baik, kita balas baik. Biasa. STD standar. Tapi kalau membalas keburukan dengan kebaikan, impressive, keren. Itu yang namanya urip iku uruk. Urip iku uruk. Uruk. Uruk dengan muruk itu beda. Gaya ya. Saya kasih tahu Kiai Jazil. Uruk itu menjadi sumbernya. Maka kita yang harus kemudian senantiasa menjadi sumber kebaikannya. Kita yang harus jadi nyalanya. Untuk apa? Untuk menjadi bukan sekedar menyala, tapi menjadi sumber inspirasi. Kalau muruk itu kan apa Pak? Menyalanya. Tapi kalau uruk, sumber yang bisa bikin menyalanya. Nah ini yang kemudian jadikan dalam diri kita. Orang yang paling baik harusnya itu seorang muslim. Kalau di Jogja sekarang nih, mohon maaf, wanita yang paling baik itu harusnya wanita yang ada di Al-Hijjah dan Jamaah Al-Hijjah hari ini. Kenapa? Karena dia senantiasa mendapatkan nilai-nilai kebaikan. Kita yang harus bersikap baik sama orang, lemah lembut sama orang. Ibu itu boleh judes sama laki-laki, boleh. Nggak boleh berbaik-baik sama laki-laki lain selain suami. Kalau sama Handi Boni misalnya, boleh judes itu. Bu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Boleh, karena ibu pengen menjaga perasaan ibu biar nggak jatuh cinta sama Handi Boni. Meskipun ibu sulit untuk melupakan. Ibu bisa melupakan wajahku, tapi tidak dengan kata-kata. Meski aku tidak menatapmu, tapi kata-kataku akan menghujam ke hati. Tak perlu kau cari aku dengan mataku, cukup temukan aku di dalam hati. Dengan lautan doamu. Ditulis dulu kan? Maka Bu, ayo raih apa? Kemenangan dunia dan akhirat. Apa kemenangan di dunia? Apa kemenangan di akhirat? Namanya kemenangan, kalau pengen dapat kemenangan dunia dan akhirat, itu ajakan dalam sholat namanya hayya 'alal falah. Falah apa ya? Qad aflahal alladzina hum fi sholatihim. Qad aflah. Falah itu bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Menang di dunia, menang di akhirat. Apa kemenangan di dunia? Bahagia, cukup, dan menerima cukup, qanaah berarti dengan apa yang sudah diberikan Allah, dan ridho kepada ketetapan dari Allah. Boleh kita menginginkan sesuatu, misalkan tadi Handi Boni pengen buah-buahan, tapi tidak ada. Misal tidak ada tidak adanya, tidak merubah. Saya ulangi, misalkan, mohon maaf ya, ini bercanda tapi jadinya serius Bu. Seriusnya dalam arti lebih ke maknanya ya, bukan serius pengen buahnya. Ini cuma amsal, contoh. Saya ulangi, misalkan saya pengen buah, tapi buahnya ada atau nggak ada? Tidak ada. Ada atau tidak adanya tidak merubah kebahagiaan saya bersama dengan Allah. Ada tidak adanya tidak merubah kebahagiaan saya bersama ibu-ibu, tidak merubah. Misalkan ketika saya dakwah ke sini, aduh nggak ada buah-buah, males lah. Jadi berubah. Kalau begitu berarti kalau hati kita, kebahagiaan kita masih ditentukan dengan apa yang ada di dunia, maka ini yang namanya kita tidak betul-betul bertakwa. Kalau takwa itu kita bahagianya nggak diatur cuma dengan apa yang ada dan tidak ada. Mohon maaf, saya tadi bilang kita kadang kayaknya banyak bilang mohon maafnya Bu ya. Sorry. Gini, punten. Gini misalkan
Ibu bersikap baik sama suami, ibu bersikap baik sama suami. Pengennya suami itu balas kebaikan ibu kan? Kan gitu. Kita ngarepnya kan gitu. Nih, di mana ada harapan seperti itu, maka yang bisa jadi muncul kekecewaan dan kesedihan. Benar nggak? Maka jangan pernah ngarep itu. Yang harus diharapin apa? Kebahagiaan kita berbuat kepada suami karena Allah yakin bahwa Allah pun akan membalas kebaikan kita. Lihat Quran surat Ar-Rahman, hal jazaul ihsan ilal, balasannya kebaikan apa? Kebaikan lagi. Tapi kata Allah, boya jangan ngarep dari makhluk loh. Lo Allah itu mboten sare. Loh, apa ya bahasa Jawanya? Ya udah. Kalau udah begitu, terimain aja. Maka kita akan mendapatkan kemenangan dunia dan akhirat. Kenapa? Selalu bahagia. Ada kopi, nggak ada kopi, bahagia. Nggak usah diatur bahagianya dengan tidak ada kopi. Nggak usah diatur bahagianya dengan tidak ada uang. Mohon maaf, ini yang kayak gini. Ini banyak yang bikin rusak pemikiran dan hati seseorang. Ada orang yang berpindah agama gara-gara ini, ada nggak? Ada nggak orang yang cerai gara-gara ini, ada? Ada anak yang membunuh orang tua gara-gara ini, ada nggak? Ada orang tua yang membunuh anak yang gara-gara ini, ada? Ada orang, banyak orang yang rela melakukan apa saja demi ini. Meskipun dia pintar, tapi dia zolimi orang untuk mendapatkan ini, ada nggak? Di sini letak kehinaan dunia. Makanya saya bagiin aja. Bukan berarti nggak butuh. Ya saya itu emang butuhnya Allah. Ini tuh cuma apa? Ya ada syukur, nggak usah repot. Tapi saya nggak mau bahagia saya diatur sama ini. Tapi saya berikhtiar, itu bukan cuma sekedar mendapatkan ini. Saya berikhtiar kerja, itu bukan sekedar mendapatkan ini, karena saya pengen beribadah kepada Allah. Ini cuma jadi alat untuk saya bisa nyekolahin anak, untuk saya bisa beli makanan, untuk saya bisa beli beras, untuk saya bisa bayar listrik. Ini cuma jadi alat media aja. Ikhtiar sayanya itu yang jadi nilai di hadapan Allah. Tapi jangan pernah bekerja cuma gara-gara ini, nanti nggak bahagia. Ada orang yang bekerja gara-gara ini terus jadinya tidak bahagia. Ketika apa? Hasil yang didapat tidak sesuai dengan harapan. Ada nggak? Orang kuliah, misalkan kuliah gara-gara pengen kerja, oh salah. Orang sekolah pengen jadi pintar supaya bisa kerja, oh salah. Tujuan Pendidikan Indonesia nomor 20 tahun 2003, pasal nomor 3. Apa katanya? Tujuan pendidikan Indonesia nasional itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, salah satunya poin yang paling penting, menjadikan siswa-siswi atau murid. Murid itu bahasa Arab, artinya orang yang mendekat kepada Allah, murid. Menjadikan siswa-siswi atau murid yang pertama bertakwa dan berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua berakhlak mulia. Jadi tujuan pendidikan nasional Indonesia itu. Kira-kira udah tercapai atau belum ya? Kalau belum, tugas siapa? Lo yang gak usah salahkan pemerintah. Ajak diri kita. Saya selalu bilang, kecerdasan anak itu tidak disimpan di sekolah yang mahal. Halo, Assalamualaikum. Belum tentu menjamin. Sekolah mahal, anak jadi pintar, jadi takwa, itu belum tentu menjamin. Meskipun banyaknya sekarang sekolah yang berkualitas itu mahal. Berkualitasnya dalam artian apa? Pendidikannya, kurikulumnya, guru-gurunya. Tapi jangan berkecil hati. Kalau Allah menitipkan kecerdasan itu hanya di sekolah yang mahal, oh ya tidak adil. Bagaimana bagi keluarga yang tidak mampu ingin anaknya pintar? Siapa yang mencerdaskannya? Allah. Siapa yang kemudian harus berikhtiar, berupaya untuk menjadikan anak cerdas dan bertakwa kepada Allah? Orang tua. Siapa salah satunya? Ibu, karena wanita adalah madrasatul ula. Maka orang Yahudi tahu kalau pengen merusak umat Islam, jangan hanya membakar rumahnya. Merusak umat Islam yang ada di Indonesia, itu jangan bakar masjidnya, jangan bakar Qurannya, tapi rusak wanitanya. Kalau wanitanya rusak, anak-anaknya rusak. Nabi Nuh alaihissalam punya istri, istrinya nggak taat sama Allah, nggak taat sama suami, anak-anaknya sama, sisa 3 dari banyaknya anak Nabi Nuh. Yang taat sama Nabi Nuh cuma 3, Sam, Ham, Yafits. Dari Yafits punya keturunan Kutai bin Yunan bin Yafits bin Nuh alaihissalam, nanti bikin Konstantinopel. Greek bin Yunan bin Yafits bin Nuh alaihissalam, bikin peradaban nanti di Yunani. Yunani, Greek, Greece itu Yunani.
Tubal bin Yunan bin Nafis bin Nuh alaihissalam. Samham Yafid, kulitnya yang satu putih, yang satu kecoklatan, yang satu hitam. Maka setelah Nabi Nuh alaihissalam kulitnya macam-macam, ada yang hitam, ada yang kecoklatan, ada yang putih. Ke ibu-ibu juga macam-macam. Ada yang putih, nggak usah dipaksa. Kadang sekarang ibu-ibu maksa, wajah putih, tangan hitam, nggak sinkron. Jadi kalau ingin mendapatkan kemenangan dunia dan akhirat, maka jadikanlah tujuannya Allah, caranya cara Allah, dan bahagianya pun bahagia menurut Allah. Allahu a'lam bishawab. Saya sambil buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya, 1 sampai 3, 1, 2, 3. Terima kasih. Kalau tidak ada, insyaallah. Oh banyak ya. Ya, silakan sharing aja ya. Silakan. Ada yang teteh baju coklat. Mau pakai mic, kayak pakai mic aja ya. Boleh? Ini boleh diedarin aja. Maaf ya teh. Ini mah mahasiswa ya, anak-anaknya ibu. Sengaja ke sini. Kuliah di mana? Politeknik? Libur emang atau bolos? Oh libur. Libur. Dan yang pertama kali datang ke sini. Masya Allah, berapa orang? 3. 3, 100 ribu. Iya. Satu lagi 100 ribu. 100 ribu masing-masing ya. Itu sedekah bukan nafkah ya. Silakan ibu. Pertanyaan 3 orang ya? 3 orang. Iya, ibu namanya siapa? Ditekan lama coba bu, sampai nyalain. Ini tidak tahu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tiganya dari Masjid Taklim Nurul Hikmah. Oh, Masya Allah. SMP 1 di Yogyakarta. Amin. Sebelum bertanya mungkin saya ada sedikit pantun ya Ustaz. Hei, saya suka. Ibu tadi majelis taklim apa bu? Nurul Hikmah. Nurul Hikmah. Saya belum pernah diundang ke situ ya bu. Besok. Oh iya. Besok pagi. Pura-pura lupa Ustaz. Oh iya. Iya, pantunnya apa nih bu? Good morning, selamat pagi. Saudara tadi sudah duduk dengan rapi. Belajar mengaji bersama Ustaz Haji Boni agar terus bisa silaturahmi. Surat supaya silaturahmi tidak putus, boleh pinjam 100. Iya, 100 itu boleh kali Ustaz. Makasih Bu Niket. Baik Ustaz, ini mungkin agak keluar dari tema hari ini. Iya, nggak apa-apa. Ini masalah tentang bagaimana sih caranya Ustaz. Kadang-kadang kan kita tuh merasa dalam satu hidup itu pasti punya cobaan dan seperti apa ya? Kadang merasa ini cobaan atau Allah sayang sama kita nih. Oh iya. Jadi dikasih banyak cobaan. Seperti saya Ustaz, saya ini seorang dijanda. Oh, maksudnya. Saya deg-degan ya. Saya itu merasa kok perasaan saya ngerasa masih muda gitu ya. Iya. Apakah ini cobaan saya uji Yasin ini suami saya diambil sama Allah? Oh, udah. Apa karena Allah sayang sama saya? Ditinggal meninggal. Meninggal. Oh, Masya Allah. Anak ibu ada berapa? Anak saya 1 kelas 2 SMP laki-laki. Jambu batu berarti. Kenapa? Jambu batu. Jambu batu apa itu saya? Janda manis baru beranak. Masya Allah. Janda manis baru beranak 1. Baru beranak 1. Kan gak bisa lagi Ustaz kalau mau nambah. Iya, Tapi gimana sih Ustaz siap. biar kita tahu kalau ini adalah memang Allah sayang. Jadi ini sama aja kita, sih, Bu. dikasih Terus cobaan. nanti Ustadz kasih mungkin pertanyaan. tiga pasangan sudah Boleh. meninggal Siap. duluan. Ataukah ini apa ada yang salah ya dengan saya sehingga pasangan saya jalan duluan? Oh, enggak. Mohon pencerahan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Quran surat Al-Baqarah ini saya sering sampaikan ya. Pasti yang lain juga sering sampaikan kalau bab ujian. Kalau bab ujian kan di Quran ada Quran surat Al-Baqarah ayat 214. Ada juga yang sebelumnya ayat 155. Ya. Kalau dari awalnya kan ya kalau dari 153-nya posisi sebelah kanan paling bawah. Waduh. Iya nggak boleh gitu. Saya tuh seneng ya bercandain beliau ya, karena beliau itu serius banget ya. Pinter banget. Iri sama orang yang pinter banget itu boleh ya.
Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as sabirin. Hai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Jadi kalau kita lagi banyak masalah, orang yang beriman itu senantiasa apa? Halo, assalamualaikum. Kalau orang yang beriman lagi banyak masalah, misalkan ada masalah keluarga, masalah ekonomi, dan masalah yang lainnya. Masalah itu apa sih masalah itu? Saya tuh sampai lupa loh masalah itu yang kayak gimana. Masalah itu yang kayak gimana sih? Hah? Ayo, yang bisa jawab 100.000 rupiah. Iya, teh. Masalah itu apa? Masalah itu ujian. Masalah itu ujian. Kurang lengkap ya. Ujian apa tuh? Ujian dari Allah. Bolehlah 100.000. Meskipun kurang tepat. Masalah itu sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, ekspektasi, keinginan kita, dan bisa jadi tidak membahagiakan kehidupan kita, menyulitkan, menyakitkan, memberatkan. Itu kan jadi masalah. Ya, benar nggak Bu? Ibu pengen masak nasi, mati lampu atau mati listrik, masalah nggak? Semakin banyak sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, kira-kira makin bahagia atau makin susah? Nah, seseorang itu makin tidak bahagia ketika menganggap semua yang tidak sesuai dengan harapannya itu benar-benar menjadi masalah. Makanya saya selalu bilang, orang mukmin, muslim itu bukan berarti tidak ada masalah, cuman dia bisa mengkonversi, dia bisa merubah masalah itu menjadi potensi ibadah. Gak jadi merubah. Kalau nggak ada air, ya tayamum kan gitu. Masalah nggak ada air? Halo, assalamualaikum. Masalah nggak jadi air? Nggak ada air. Masalah. Tapi apakah agama mengatur? Kalau nggak ada air, gimana cara wudunya? Diatur nggak di agama? Maka agama itu mengatur untuk kita merubah, mengkonversi masalah menjadi potensi ibadah yang lain. Tetap jadi esensinya jadi ibadah. Nggak ada yang bisa mengganggu kemudian kebahagiaan kita bersama dengan Allah. Ini hebatnya luar biasa. Kemudian lihat, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashurun. Syahid di jalan Allah enggak jadi masalah. Karena apa? Sesungguhnya mereka hidup dan engkau tidak bisa melihatnya karena dia dekat dengan Allah. Baru kemudian walanabluwannakum bisayyin minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan pasti kami akan memberikan ujian kepada kamu, sesuatu yang memberatkan, menyulitkan, tidak membahagiakan bagi kamu. Bisa jadi kekurangan harta, diguncang dengan sesuatu yang kemudian kita nggak pernah kebayang sebelumnya, ditinggal sama seseorang yang sangat kita sayang. Kita lagi sayang-sayangnya, dia ngilang. Ada yang mau nikah, tinggal hari H nikah, hilang suaminya. Ada nggak? Banyak banget, subhanallah. Maka kemudian dari setiap ujian itu dia diajak mau apa? Wabasyiris sabirin, kasih kabar gembira kepada mereka. Kalau bagaimana? Walladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ada dua, Bro. Ini jadi masalah yang kemudian memberatkan kalau dia dengan masalah itu justru makin jauh dari Allah. Jadi gimana? Yang disebut benar-benar masalah itu adalah ketika dia menerima sesuatu yang tidak mengenakan, tapi sesuatu yang tidak mengenakan itu justru membuat dia jadi jauh sama Allah. Kebayang nggak? Halo, assalamualaikum. Kebayang? Ibu ada masalah hutang, apa sih namanya? Bukan cicilan, jatuh jatuh tempo harus dibayar. Bingungnya ibu malah bikin ibu jadi pinjol atau jadi judi atau jadi ngelakuin sesuatu yang bermaksiat kepada Allah. Nah, ini basal. Yang namanya ujian membuat ibu makin dekat sama Allah. Meskipun dikasih apapun permasalahannya, ibu makin berusaha dekat sama Allah. Makanya langsung wabasyiris sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu.
kasih kabar gembira bagi orang yang sabar. Siapa? Yang ketika diberikan sesuatu permasalahan, dia malah makin mendekat kepada Allah. Itulah ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Itulah orang-orang yang mendapatkan rahmat atau kasih sayang dari Allah. Wa ulaika humul muhtadun wa ulaika humul muhtadun, dan itulah orang-orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi insyaallah tetap sabar. Semoga Allah berikan ganti yang terbaik dan Allah berikan kesabaran dalam menjalani ujian insyaallah.